Kalau kalian melihat penampakan UFO atau alien atau semacamnya, sembunyikan informasi itu dan simpan untuk diri sendiri aja. Jangan sampai ada yang tahu kalau kalian pernah melihat UFO. Karena nanti sosok yang disebut Man in Black akan datang mengunjungi kalian untuk membungkam kalian. Inilah urban legend Man in Black. The very first Man in Black encounter in which a witness was threatened after having seen a UFO. It also contained a key feature of the men who worked as remaining silent about their UFO encounters and/or research. Pale skin, no eyebrows, no eyelashes, and abnormally large. Oke, seperti biasa ini adalah lanjutan dari series Meme Iceberg Urban Legend. Kita akan membahas semua urban legend yang ada di Meme Iceberg ini. Itu pun kalau memang semuanya ada. Di video sebelumnya kita udah membahas Stasiun Kisaragi dan sekarang kita akan bahas Man in Black, urban legend yang berkaitan dengan alien. Kalau di era sekarang, pasti banyak dari kita yang mendengar kata Man in Black itu pasti merujuk ke sebuah film komedi fiksi ilmiah yang berjudul Man in Black juga. Diperankan oleh Will Smith dan Tommy Lee Jones. Film ini menceritakan kisah seorang petugas polisi yang tanpa dia sadari mengejar alien yang sedang menyamar. Dan setelah itu dia direkrut oleh organisasi rahasia yang bertujuan agar masyarakat tidak mengetahui pengungsi asing di bumi atau alien di bumi. Film ini sukses banget, sequelnya pun juga udah dibuat, dan orang-orang tidak terlalu memikirkan organisasi rahasia di dalam film tersebut. Tapi bagi sekelompok orang yang ahli dalam berteori konspirasi dan beberapa ufologis, Man in Black lebih dari sekedar film Hollywood. Cerita atau rumor tentang Man in Black itu sudah beredar 50 tahun sebelum filmnya rilis. Nah, Man in Black yang aslinya itu digambarkan sebagai sosok yang sangat rahasia, yang mengenakan setelan jas hitam. Mereka biasanya mengunjungi para saksi penampakan UFO, atau orang yang mengaku kalau dia pernah melihat UFO. Man in Black biasanya datang dengan berkelompok, tapi kelompoknya itu kecil, sekitar 2 atau 3 orang. Masih diduga nih ya, dia mengancam para saksi untuk tetap diam dan tidak membocorkan apa yang dia lihat kepada siapapun. Beberapa orang percaya kalau Man in Black ini adalah organisasi rahasia dari pemerintah, dan sebagian lagi percaya kalau Man in Black ini adalah alien yang sedang menyamar. Tapi mau itu dari organisasi rahasia pemerintah ataupun alien yang sedang menyamar, tujuannya tetap sama, yaitu untuk menutupi kebenaran tentang UFO. Agar para masyarakat itu tidak tahu kalau sebenarnya ada makhluk lain di luar bumi. Gagasan Man in Black ini pertama kali muncul itu di catatannya Gray Barker, di bukunya Gray Barker, yang berjudul The Knew Too Much About Flying Saucer, atau yang artinya mereka terlalu tahu banyak tentang piring terbang. Buku ini dirilis pada tahun 1956, yang menarik banyak perhatian orang-orang, terlebih lagi kepada orang yang tertarik sama UFO. Nah, dari catatan Pak Barker itu di buku tersebut, penyebutan Man in Black itu bisa kita telusuri kembali ke tanggal 27 Juni 1947, yaitu mengenai insiden Pulau Maori. Jadi ada seorang pria yang bernama Dal bersama dengan putranya dan juga anjingnya sedang mengumpulkan kayu di pinggir pantai. Lebih tepatnya di pantai timur Pulau Maori. Dal mengaku kalau dia melihat 6 benda terbang berbentuk seperti donat yang melayang setinggi setengah mil. Di saat Dal lagi bengong melihat penampakan aneh itu, salah satu benda tersebut nampaknya hampir jatuh dan dia juga menjatuhkan beberapa puing-puing logam. Kita bilang aja logam. Yang mana puing-puing itu jatuh mengarah ke tempat mereka berada, melukai anaknya dan juga membunuh anjingnya. Tapi untungnya Dal itu selamat. Dal sempat memotret penampakan benda terbang tersebut, dan dia menunjukkan foto tersebut kepada atasannya yang bernama Chrisman. Chrisman yang skeptis atau ragu mencoba datang ke tempat tersebut, dan dia diduga melihat penampakan benda terbang itu. Keesokan paginya, Dal mengaku dikunjungi oleh seorang pria berjas hitam yang mampu menggambarkan pengalaman Dal dengan sangat akurat. Pria itu kemudian berkata kepadanya, "Apa yang saya katakan adalah bukti bagi Anda bahwa saya tahu lebih banyak tentang pengalaman Anda ini daripada yang ingin Anda percayai." Jadi intinya pria berjas itu benar-benar tahu apa yang dialami oleh Dal. Dan dia lebih tahu dari Dal tentang
yang dia lihat itu. Sebelum pergi, pria itu pun memperingati Dahl bahwa hal buruk akan terjadi kalau dia menceritakan penampakan tersebut ke orang lain. Dan ya, meskipun Chrisman dan juga Dahl mengatakan kalau mereka itu telah berbohong, hal ini tidak menghentikan ahli teori konspirasi dan ufologis untuk menyelidikinya. Nah, insiden di Pulau Maori ini memang mendapatkan sedikit perhatian dari orang-orang pada saat itu, pada tahun itu. Baru sampai pada akhirnya bukunya Pak Barker ini terbit di tahun 56. Tapi yang bikin Men in Black ini menjadi heboh lagi adalah cara Pak Barker yang mengaitkan insiden di Pulau Maori dengan kejadiannya Pak Bender. Nama aslinya itu sih Albert K. Bender. Kita panggil aja Pak Bender ya. Jadi karena Pak Bender ini juga didatangi oleh pria berjas hitam, jadi disama-samakan nih sama Pak Barker. Jangan-jangan pria berjas hitam yang di insiden Pulau Maori dengan yang dialami oleh Pak Bender itu sama. Jadi ceritanya pada tahun 1952, Pak Bender mendirikan sebuah organisasi yang dikenal dengan International Flying Saucers Bureau, Biro Piring Terbang Internasional. Nah, di dalam majalah yang menerbitkannya, Pak Bender mengklaim kalau dia telah dikunjungi oleh 3 orang pria berjas hitam. Orang-orang ini katanya menyuruh Pak Bender untuk berhenti mempublikasikan informasi tentang UFO. Dan yang anehnya, pada tahun yang sama, Biro Piring Terbang Internasional pun menghentikan publikasinya. Banyak sebenarnya yang berasumsi kalau Pak Bender ini menghentikan organisasinya itu karena majalahnya itu menghasilkan sedikit uang. Atau bahasa gampangnya itu Pak Bender ini bangkrut, makanya ditutup. Tapi Pak Gray Barker itu mengaitkannya dengan Men in Black. Dahl diancam oleh Men in Black atau pria berjas hitam untuk tidak menceritakan pengalamannya dia di insiden Pulau Maori. Sedangkan Pak Bender, dia disuruh oleh Men in Black atau pria berjas hitam untuk menghentikan publikasi tentang UFO. Jadi, apakah Men in Black benar-benar ada dan bertujuan untuk menutupi kebenaran tentang UFO? Tidak ada yang tahu. Mereka yang sering percaya tentang teori konspirasi UFO pada saat itu sering memandang Men in Black ini sebagai bukti bahwa fenomena ini benar. Jika ada saksi yang diancam, itu malah membuat mereka makin lebih percaya kalau UFO itu benar-benar ada. Ibaratnya gini, kalau para saksi itu ngibul atau ngarang-ngarang atau cuman bohong-bohongan doang, ngapain sampai diancam-ancam buat nggak boleh diceritain gitu. Berarti kan kesaksian mereka ini betulan dan Men in Black berusaha untuk menutupinya. Gitulah kira-kira logikanya. Jadi siapapun yang mengaku kalau mereka bertemu dengan Men in Black, pria berjas hitam, kemudian pria tersebut mencoba untuk membungkam kita, itu sama aja kita mengakui kalau kita melihat penampakan alien atau UFO. Kalau sekarang ya tulisannya Pak Bandar atau bukunya Pak Bandar itu hanya sebatas cerita rakyat aja, hanya sebatas urban legend aja. Kalau dulu baru dipercaya banget itu. Orang-orang sekarang menganggap ya Men in Black itu hanya sebuah film, hanya sebuah komik, hanya sebuah cerita rakyat, urban legend. Dan faktanya James Lewis itu menulis tentang Pak Barker kalau Pak Barker itu lebih ke entertainer atau penghibur dan ahli cerita rakyat ketimbang reporter faktual. Tapi walaupun begitu, ini tidak mengubah fakta kalau Men in Black itu pernah menjadi perbincangan orang-orang. Jadi dulu itu orang-orang percaya jangan-jangan Men in Black ini beneran ada dan berusaha untuk menutupi kebenaran. Yang ujung-ujungnya para saksi yang tadinya mengaku melihat UFO berakhir jadi bilang itu hanyalah tipuan, itu hanya bohongan. Seperti Dahl dan juga Pak Bender. Cuman untuk seru-seruan, kalau Men in Black ini beneran ada ya kalian hati-hati kalau melihat penampakan UFO. Jangan sampai kalian didatangi kemudian diancam untuk tutup mulut. Karena ya setelah itu mungkin kalian berada di dalam pengawasan Men in Black. Dan hal buruk akan menimpa kalian kalau kalian melanggarnya. Terima kasih udah nonton, koreksi kalau ada yang salah dan sampai jumpa di next video.